Malam hari ini alhamdulillah saya berbahagia bisa hormat haul Mbah Kiai Humam Bajuri bersama salah satu yang saya idolakan selawatannya Habib Zainal Abidin Habibidin. Beri tepuk tangan buat beliau. Saya salut, suaranya itu luar biasa tinggi terus, saya ngikutin gak kuat gitu. Lalu saya tadi bicara dengan beliau bahwa memang Indonesia ini, saudara-saudara, anak-anakku, sejak dulu, sejak ratusan tahun yang lalu memang dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan banyaknya ulama-ulama Rabbani, banyaknya orang-orang alim yang mau merawat masyarakat dengan penuh kasih sayang, sehingga sekarang buahnya kita bisa melihat pondok-pondok pesantren di Indonesia jumlahnya lebih dari 30.000, dan santri-santri, remaja-remaja yang senang ngaji seperti Zahir Mania pada malam hari ini jumlahnya puluhan bahkan ratusan ribu, kalau dihitung bahkan jutaan di seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Nah, inilah yang membuat Indonesia ini banyak yang iri. Saya kalau keluar negeri, kemarin saya bareng Bibidin di kampus kebanggaan NU Jawa Tengah, namanya Universitas Wahid Hasyim, singkatannya Unwahas. Jogja punya kampus kebanggaan, kemarin saya ceritakan, namanya UNU Jogja, dan Universitas Al-Mata ya, Al-Mata ini juga hebat di sini. Saya setiap kali keluar negeri, orang luar negeri itu kalau tahu kita ini orang Indonesia langsung memberi penghormatan. Waktu saya ke Maroko bertemu sama Sekjen Majelis Ulama Maroko, namanya Syekh Yassar, Dr. Yassar. Begitu saya berkenalan, min aina antum, saya bilang dari Indonesia. Beliau langsung Masya Allah, Indonesia kulluhum salihun muta'addibun mumarisuna fiddin. Orang Indonesia itu, kata Syekh Yassar, orangnya soleh-soleh, akhlaknya bagus-bagus, agamanya kuat-kuat. Diantaranya seperti Zahir Mania ini. Amin. Ini yang hadir dari wajahnya kelihatan rata-rata Al-Quran di luar kepala semua ini. Ya, Al-Quran di luar kepala itu artinya kepala di mana, Quran di mana gitu loh. Saya waktu itu bertanya pada Syekh Yassar, Sekjen MUI Maroko, wa kaifa, dari mana Anda simpulkan orang Indonesia itu soleh-soleh? Mereka bilang, Syekh Yassar bilang, wa dzalika kullama naltaqi bihim wa narahum hinama nahujju wa na'tamir fi Makkah wal Madinah. Saya bisa simpulkan orang Indonesia itu soleh-soleh karena setiap kali ketemu orang Indonesia di Mekah, di Madinah, ya kesimpulan saya orang Indonesia itu soleh-soleh. Satu, orang Indonesia itu kalau baca Quran, Masya Allah, hormat sama Quran sampai dipegang begini, dicium Quran. Gak ada orang Indonesia itu megang Quran sembarangan atau dilempar, ditaruh di bawah, gak berani, takut kualat. Orang Indonesia itu, kata beliau, kalau bertemu ulama, cium tangan. Lu ngapunten ini, saya mau cerita tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong gitu. Itu di sana-sana itu, di luar negeri sana itu, kadang-kadang walaupun santri, ketemu kiainya, ketemu syekhnya, salaman ya biasa. Salaman cium tangan wolak-walik 3 kali. Ada syekh kiai datang, sendalnya dibawakan, itu hanya di Indonesia. Maka setiap santri-santri Indonesia belajar di Syria, di Sudan, di Yaman, di Pakistan, di India, di Maroko, di Tunisia, di Mauritania, bahkan mereka pasti terkesan seperti tadi. Kesimpulan saya, orang Indonesia itu soleh-soleh, adabnya bagus-bagus. Orang Indonesia tidak pernah ribut kalau sedang pergi haji. Itu juga kesimpulan mereka, kenapa orang Indonesia dianggap soleh-soleh dan akhlaknya bagus. Saya kalau haji itu sering melihat jamaah haji kalau diatur sama askar ngelawan.
tapi yang lawan pasti bukan orang Indonesia. Kata askar, haji haji tarik tarik, haji tarik tarik tarik. Tarik itu artinya jalan jalan jalan, suruh nyingkir. Itu kalau orang Indonesia suruh nyingkir, tarik tarik tarik, nyingkir. Tapi yang lain, orang sana-sana kadang-kadang itu ketika askar bilang torik torik torik, mereka bukannya nyingkir tapi ngelawan askarnya, langsung lawan. Pertanyaannya, kenapa orang Indonesia nurut, tidak melawan askar, tidak pernah ribut rebutan kamar mandi di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi? Satu, alasannya karena memang kita diajari tata krama yang bagus. Kedua, memang nggak ngerti bahasa Arabnya, mau ribut itu. Mau ribut itu bahasa Arabnya apa, bingung, Bet. Bingung, Bet. Kalau ada orang Indonesia keluar dari Masjidil Haram, begitu keluar ditawani kudungan kalau perempuan, kalau laki-laki ditawani peci sorban. Haji, hajjah Siti Rahmah, khomsareal, khomsareal. Dilihat tangannya 5. Mau nawar 2 rial itu bingung. Untungnya dia sering sembahyang subuh. Kata dia, one rok'ata ini. Maksudnya riala ini tapi jadi rok'ata ini. Kata yang dagang, la. Salasa raka'at fardalillahi ta'ala, Allahu Akbar. Jadi nawar pakai subuh dikasih maghrib. Itu orang Indonesia, bahasa Arabnya pas-pasan. Tapi waktu saya ke Maroko ini, ternyata bukan hanya di Maroko. Waktu saya ke Mekah haji sama, Kiai sama. Begitu tahu dia saya sarungan, dia tanya, Indonesia anta? Aywa Indonesia. Jakarta? Aywa Jakarta, asimatul bilad. Oh, kata orang Arab asli Madinah, pensiunan guru SD, usianya 60 tahun, waktu nunggu mabit di tempat jamarat, dia bilang, ana ruh Jakarta marrah. Saya pernah ke Jakarta sekali, kata beliau. Ana ruh puncak, saya pernah ke puncak. Tahu puncak juga, Beb? Ana ruh Bandung, saya sudah pernah ke Bandung sekali. Apa kata beliau? Ana walau ruh Indonesia marrah, walaupun saya baru sekali ke Indonesia, lakin ra'aituhum dzu khuluqin. Kesimpulan saya, orang Indonesia itu akhlaknya bagus-bagus, etikanya bagus-bagus, seperti Zahir Mania ini. Beri tepuk tangan. Masya Allah. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara, mau tahu kenapa orang Indonesia ini akhlaknya bagus-bagus? Saya baca kitab ditulis oleh orientalis barat, tapi dulu pernah ke Indonesia, ngaku-ngaku Islam, ya, tadhahar bil Islam wa ghayyara ismahu bi Abdul Ghaffar, bahkan namanya diganti jadi Abdul Ghaffar. Namanya siapa aslinya? Aslinya dari Belanda, Christian Snughogronya. Dia menulis buku, nama bukunya kalau diarabkan Safahat min Tarikh Makkah, beberapa lembar dari para sejarah Makkah. Buku ini kurang lebih 600 halaman. Saya jadikan salah satu sumber primer ketika saya menulis kitab saya, yang malam hari ini saya berikan hadiah buat Habib kita tercinta, Habib Zainal Abidin. Ya. Apa kata beliau? Orang Indonesia, dulu belum ada Indonesia, namanya Jawa. Sejak dulu di Mekah itu memang santri-santri hebat, akhlaknya cakep, itu maka banyak orang-orang yang iri sama orang Jawa. Dari mulai tahun 1750-an kita mengenal itu ulama Indonesia di sana belajar, namanya Syekh Abdus Somad Al-Palembani. Syekh Abdus Somad Palembani itu dulu sekretaris Persatuan Pelajar Jawa. Kalau sekarang namanya PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Dulu namanya Persatuan Pelajar Jawa. Sekretarisnya namanya Syekh Abdus Somad Al-Palembani. Beliau pejuang. Belum lagi nanti yang lain.
Sampai kemudian pada masa kakek buyut kami Syekh Nawawi Al-Bantani, termasuk pada masa nanti Syekhona Khalil Bangkalan, termasuk pada masa gurunya para qori di Jawa namanya Mbah Munawir, buyutnya Kiai Haji Hilmi Muhammad tadi. Ini sejak dulu. Maka kita beruntung, Masya Allah. Kalau bicara Indonesia, saya bicara Indonesia ini beruntung dianugerahi Allah ulama yang memang mengayomi masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Jawa beruntung karena memang sejak dulu ulamanya melimpah. Lebih kecil lagi kalau kita bicara organisasi yang kebetulan saya di dalamnya, beliau-beliau di dalamnya, termasuk Habib Bidin ini juga sama, NU juga. Beliau cerita dulu Ketua Rijalul Ansor Jawa Tengah adalah Habib Zainal Abidin. Ini beliau Ketua Rijalul Ansor, makanya setiap selesai sholawatan pasti ya halal waton, ya halal waton, ya halal waton. Ini kita beruntung NU sebab tadi NU itu dilimpahi anugerah ulama yang bermain sesuai dengan posisinya. Ada yang kiper, ada yang back, ada yang penyerang, ada yang gelandang. Lah ya, ada yang kiai habaib seperti beliau dan saya ini. Keliling terus kan Bib ya. Jarang pulang, sampai-sampai mau gendong anak, keliru yang digendong siapa Bib? Ibu. Ibunya, anaknya mertua. Tapi untungnya ada ulama seperti Kiai Haji Dr. Abdus Syakur ini yang rutin nungguin santri Al-Imdad sampai pada juara-juara musabaqah qiraatil kutub. Beri tepuk tangan beliau. Lah beliau ini namanya ulama Rabbani yang sabar. Rabbani itu yang ngajarin santri itu. Lah untung ada beliau. Kalau nggak ada beliau ini yang nggak bisa sampai baca kitab. Nah itulah sudah diatur. Maka saya menulis satu arjuzah panjang tentang bagaimana luar biasanya Jawa.